Nah, abang sendirilah melihat bagaimana sosok seorang Ridwan Saragih yang bisa dikatakan luar biasa, Bang. Puluhan gol diciptakan dan kita lantai 4 dulu di mana? PDAM Tirtanadi. Ini yang buat area kita itu, boy. Kita berada di kantor PDAM ya, ini dia. Ini nampak tuh, mulai sampai lompat jatuh nanti. Ini dia sejarah PDAM Tirtanadi berdiri pada tahun 10 lama, bah. Anyway, water landing. Nah, ini sejarah nih, boy. Belum baca tuh, mah. Baru tahu kan? Aku baru tahu. Halo dengan jadi akhirnya aku udah masuk ke PDAM dan langsung ke lantai 4 Dewan Pengawas. Betul, Bang ya? Betul. Bertemu dengan Bang Andre Mahyar. Di kantor akhirnya ketemunya sudah baru di jamu makan. Sekarang udah jadi pejabat teras ya. Jamuannya makasih banyak tadi, Bang, makan siangnya enak kali, Bang. Biasa aja, Bang. Bang, langsung lah, Bang, ini jujur lah, Bang. Mungkin abang udah tahu juga ya sebenarnya ini si Kambal nih datang pas sudah ada bertanya-tanya, pasti asing ini. Betul, Bang, karena aku bangun pagi DM WA pasti nanya pemain asing semua nih, fans PSMS sebenarnya. Kayak mana nih, Bang? Oke, yang pertama kita ini kan target ke Liga 1. Ya, satu itu. Jadi kita tidak juga mau mengambil pemain asing dengan resiko kita beli kucing dalam karung. Nah, banyak setiap hari itu saya, Coach Saragih, Coach Roni, Coach Gimin itu disuguhi dengan video-video. Kadang sampai pusing ya, sampai pusing melihat pemain-pemain itu. Nah, tapi ya ini menjadi konsekuensi bagi kita untuk memilih dari sekian banyak pemain asing dari para agent untuk memperkuat PSMS. Nah, sudah ada yang hampir kata-kata sepakat, ada kata-kata sepakat terkait dengan beberapa pemain dan sampai ini mungkin ya dengar-dengar di tangtung-tangtung nih dari salah satu agent terkait dengan pemain tersebut. Nah, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sudah ada kepastian lah terkait dengan pemain yang ada. Nah, saya harap pemain yang sudah kita sudah pendekatan ini bisa memenuhi ekspektasi semuanya. Siap. Itu sih, Bang Iman. Kalau sedikit lah, Bang, mungkin ini boleh Bang jawab boleh enggak lah tentang kalau fans namanya kan pasti setelah keluar nama asing pasti melihat kurikulum CV-nya, dilihat bagus gitu. Tapi tiba-tiba kok nggak jadi ke PSMS, ada apa ini gitu. Ya. Bahkan ada yang aku tengok di komen aku sendiri, Bang ya. Apa PSMS nggak punya duit? Gitulah jalan sih. Gimana tuh? Bukan kaitan dengan uang ya. Bukan kaitan dengan uang. Yang pertama mungkin kawan-kawan lihat kemarin ada Matias Toto, ada Hero, kemudian ada Lomba. Nah, ini PSMS sudah datangkan mereka kemari. Artinya kita siap dengan keuangan. Jadi pemain asing itu pada saat dia mau datang kan sudah deal dulu harganya. Oh, benar. Tidak mungkin tidak. Nah, betul. Yang menjadi persoalan kepada yang kedua adalah Lomba dan Tutu adalah terkait dengan masalah hasil MRI. Kita kan nggak mungkin menggunakan pemain asing yang ada riwayat cedera. Betul. Cederanya berat. Kalau cederanya hanya cedera biasa, oke lah, ini cederanya berat. Nah, ada yang ACL-nya putus. ACL-nya putus datang kemari, dia masih bisa main, masih bisa main, tapi ACL-nya putus. Nah, ini resiko bagi kita. Betul. Liga Indonesia, Liga 2 itu keras. Betul. Nah, jangan sampai menjadi beban kita, dia nggak bisa main, dia tetap jalan terus. Nah, itu yang lalu kita pulangkan. Nah, Hero, khusus untuk Hero itu kan tidak main dalam posisinya. Hero itu main di sayap. Sementara yang kita butuhkan itu adalah pemain nomor 10 dan atau nomor 8. Betul. Gelandang. Sebagai playmaker, lalu striker. Itu sih yang menjadi keputusan kita dalam manajemen. Bang, Abang juga udah pernah jadi 2015 Abang ya, manajer PSMS Medan. Betul. Piala Kemerdekaan. Terus Abang pasti udah tahu juga lah bagaimana sebenarnya apakah memang dua pemain asing tadi itu menurut Abang puzzle yang sudah klop dengan pemain lokal kita saat ini atau bagaimana setelah melihat juga Edi Medika, Bang? Ya, memang kita membutuhkan satu. Yang paling penting itu bagi saya adalah kita ada coba kemarin pas main lawan Sada pertama, di mana kita mencadangkan beberapa pemain-pemain kita.
Nah itu kan agak terasa tuh nanti di sektor tengah terutama ya, di playmaker. Hanya Ihsan. Betul. Hanya Ihsan. Nah jadi kita perlu satu asing untuk di situ. Nah kalau untuk striker, kalau memang betul-betul dapat yang membunuh, killer, kenapa tidak? Nah ini kita sudah dapat beberapa tawaran dan hampir kata sepakat nih dengan satu pemain dalam tanda kutip ex timnas Kamerun, tapi belum tua. Nah, terakhir mainnya sempat katanya di Liga Portugal kalau saya lihat dalam CV-nya. Lalu terakhir di Irak. Nah ini masih saya minta medical recap-nya dulu. Karena saya nggak mau datang kemari sama dengan yang dua. Betul. Nah tapi kalau memang medical recap-nya kita akan coba datangkan. Kita minta sudah ada kata-kata tawar menawar terkait dengan itu. Jadi saya harap teman-teman sabar karena saya juga nggak mungkin mau PSMS dihuni oleh pemain-pemain yang sampah ya. Betul. Untuk pemain asing gitu. Itu kira-kira. Tapi kalau misalnya jauh lah Bang, kita juara kemarin kan nggak sempat ngobrol-ngobrol Bang di akhir juara kita karena aku tengok Abang juga ya cukup sibuk lah pada saat itu ya. Iya betul. Jadi gimana Bang kalau Bang melihat dengan final kemarin walaupun minus RH ya karena ada sedikit masalah di kakinya. Gimana kira-kira menurut Abang 11 pertama yang dimainkan oleh Coach Saragi itu Bang? Babak pertama tegang. Iya. Babak pertama tegang. Kemudian tidak berjalan sesuai dengan skenario. Saya mengatakan sama Coach Saragi jelek di babak pertama, ada beberapa perubahan. Kemudian di babak kedua sudah mulai agak sedikit mencair, akhirnya 1 gol. Sebenarnya kalau adik-adik kita itu bermain sebagaimana platformnya dia, tidak akan sulit mengalahkan Sadar. Nah, hanya kadang-kadang kan ada rasa tertekan. Ya kan, tertekan, punya beban yang berat. Nah itu yang lagi kita perbaiki psikologis adik-adik itu. Ini kalau dibilang mental sih ya mental, tapi tidak begitu signifikan karena adik-adik bisa berjalan. Tapi selain itu yang harus disoroti itu adalah begini. Sada terlepas dari segala macam tidak ada shot on target. Benar. Shot on targetnya tidak ada. Tidak ada shot on target. 2 pertandingan mereka hanya 1 shot on target. Pada saat yang kena Mister Gawang melalui tendangan bebas. Setelah saya analisis seperti itu. Nah, artinya tidak berjalan lancarnya itu sudah bisa meredam Sada. Mudah-mudahan kalau adik-adik lebih cair, kita bisa lebih baik performanya. Apalagi Sada menjadi salah satu lawan juga nanti sudah pasti Liga 2 nanti. Sada lawan yang cukup berat. Artinya model mainnya juga tidak jauh beda dengan PSMS, apalagi ditangani oleh pelatih yang bagus, pelatih yang pernah menangani PSMS. Teman saya diskusi kan begitu kan. Nah, termasuk dokternya juga yang sering memprovokasi saya. Dokter Indra. Mudah-mudahan dia dengar. Nah, ini hanya apa ya? Iklan aja. Pertemanan ya. Pertemanan yang ya artinya pada saat 2x45 itu tetap Kak Pipin juga kemarin kan dengan ya pasti saya emosional muncul, itu pastilah. Itu namanya pertandingan final. Ya, itu sih. Saya harap kita bisa di atas Sada lah. Dari tahun semalam insya Allah kita masih bisa mengatasi Sada, tapi dan tahun ini saya berharap begitu. Ya, siap. Itu sih. Tapi artinya Bang, satu lah Bang, ini mungkin aku akhirnya memberanikan diri lah bertanya Bang ya. Selama ini kok Saragi kan agak kasihan Bang, selalu dibanding-bandingkan dengan Coach Putu. Nah, Abang sendirilah melihat bagaimana sosok seorang Ridwan Saragi yang bisa dikatakan luar biasa Bang. Puluhan gol diciptakan dan baru kali ini semenjak aku buat si Kamal Bang, setiap uji coba PSMS Medan nggak pernah kebobolan loh Bang. Gimana kira-kira Bang Coach Saragi ini menurut Abang? Saya menyampaikan ke Mas Ari tatkala sebelum berangkat ke Mekah, ditanya kira-kira siapa yang pantas menggantikan posisi Putu Gede. Saya mengatakan kalau untuk lokal itu Ridwan Saragi. Kenapa? Track record Ridwan Saragi beliau belum pernah membawa Liga 2 yang hanya sebagai asisten Coach Ansari pada saat di PSMS kemarin. Tapi terlepas dari itu saya melihat bagaimana beliau membangun PSAD dengan baik, punya karakter. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi catatan saya sehingga itu bisa meyakinkan saya. Coach Saragi pelatih yang baik. Nah, hanya perlu kita berikan kesempatan. Tidak ada bedanya. Saya pikir gini loh. Kelebihan Coach Putu ada. Kelebihan Coach Saragi juga ada. Nah, contoh Coach Putu bermain dengan para pemain-pemain yang berpengalaman. Yang hasilnya juga sama.
tatkala Coach Saragi mempercayakan beberapa posisi kepada anak-anak lokal. Iya. Malah pressure-nya itu lebih kencang, lebih tinggi hari ini. Benar. Nah itu saya pikir, jadi tidak salah kalau kita memberikan kesempatan kepada pelatih lokal. Nah bagaimana orang mau memiliki kemampuan kalau terus dikritis? Nah tetap kritis membangun saya harapkan, tapi jangan yang menjatuhkan. Coach Saragi harus kita berikan keleluasaan. Tetap akan ada koreksi, tetap akan ada evaluasi, dan ada konsekuensi dari itu semua. Itu sih saya pikir. Siap. Tapi artinya saat ini ya kita tetap harus angkat topi juga lah dia dengan apa yang dilakukan di PSMS Medan gitu. Ya raihnya sama kan dengan Putu. Iya betul. Pramusim juara. Malah kalau kita lihat dari statistik, Coach Saragi, cuma Bang bilang tadi, uji coba juga tidak pernah kebobolan, tidak jelek-jelek amat terkait dengan masalah strateginya. Nah, jadi ini yang perlu kita kembangkan. Siap. Saya yakin Coach Saragi bisa berbuat yang terbaik untuk PSMS. Dan satu lagi, Coach Saragi ini attitude-nya lumayan, Bang. Dimana pemain-pemain itu dia bisa kontrol agar jangan manja ya. Dia tentara kan. Betul. Jadi lebih tegas, lebih keras, dan sejauh ini tim bagus, normal, tidak ada banyak kendala. Tidak banyak permintaan juga. Jadi betul anak Medan yang pengen memajukan sepak bola melalui PSMS Medan. Itu dia persepsinya sama. Siap. Terus Bang, terakhir Bang, pemain asing segala macam. Kandang lah Bang, ini kandang kita bagaimana akhirnya nih Bang? Walaupun tadi lewat sana pergerakan belum ada juga di Stadion Teladan. Gimana kira-kira? Ya sejauh ini saya dan teman-teman tuh berharap masih bisa pakai Teladan. Nah ini tinggal bagaimana nanti Bapak Wali Kota mungkin bisa memberikan izin paling tidak sampai bulan 12. Benar. Tapi apabila itu juga tidak bisa, alternatifnya saya sudah diskusi juga sama teman-teman di PSDS agar bisa menggunakan Pakam. Hanya praktis kalau digunakan Pakam mungkin 3 tim, bahkan saya dengar informasi bahkan Persiraja juga ke situ. Gitu juga, Bang. Jadi 4 tim ada di situ. Nah itu yang saya, tapi ya mau tidak mau cuman itu alternatifnya sampai dengan bulan 12. Kenapa bulan 12? Yang mudah kita berharap Stadion Mini Pancing yang hari ini sedang direhab selesai, memenuhi standar untuk menggelar Liga 2 di situ. Menjadi home base-nya PSMS. Itu sih. Tapi intinya kalau kita menyurati PMKO juga sudah sebenarnya Bang. Sudah balasan terakhir adalah menyatakan tidak bisa digunakan karena mau revitalisasi. Nah, tapi kita kan masih mencoba lagi, mudah-mudahan masih bisa paling tidak sampai dengan bulan 12 lah gitu kan, agar kita diberi kesempatan untuk menggunakan Teladan sebagai home base-nya PSMS. Memang lain. Auranya Teladan itu betul. Iya. Mungkin pemain kecil udah kenal seluk-beluk rumputnya juga udah kenal mungkin Bang ya. Kemudian pressure Teladan itu kepada lawan-lawan itu lebih. Betul. Lebih itu memang harus diakui. Orang masuk Teladan itu hari ini kembali takut. Itu yang menjadi menjadi plusnya di Teladan. Itu saya berharap masih bisa diberi kesempatan paling tidak sampai bulan 12 sampai putaran pertama. Kalau Abang sendiri Bang menilai hasil dari Edi Remedi Cup itu pemain yang menurut Abang bisa jadi betul-betul bakal calon rising star di PSMS siapa sih Bang? Ya kalau kita lihat kemarin yang paling mudah kan Ican. Ican main menunjukkan penampilan yang baik, tapi belum sangat baik. Belum sampai kepada yang kita harapkan. Belum sampai yang kita harapkan 100%, tapi mudah-mudahan bisa menjawab lah. Mudah-mudahan di liga ini Ican tetap bisa memberikan yang terbaik untuk PSMS. Untuk kita 3 orang usia 21 itu bagaimana Bang? Ya sudah terpenuhi kan. Hari ini sudah ada Ican, kemudian kemarin masuk Rizky. Lalu kan kita punya banyak stok anak muda kan, ada Reki. Kemudian ada kiper 2 Andin, ada Habil ya. Nah, itu mungkin di posisi yang paling memungkinkan kalau memang seandainya seperti itu riskan kalau menjaga gawang orang bilang. 3 itu kan sudah ada si Reki, bisa main di posisi nomor 10, bisa main di posisi nomor 7, nomor 11, bahkan bisa terakhir main di bek kiri kan. Reki kan. Nah, kemudian Ican juga under 20. Nah, sudah menunjukkan performa. Nah, ini masuk semalam pemain baru dari Youth Nusantara. Youth Nusantara ya si Rizky. Hari ini baru latihan pertama tadi pagi. Saya tanya sudah mau ke sana lagi, ada progres. Lalu kita juga sudah mendatangkan satu gelandang lagi kan, Ridwan Bule. Ridwan Bule mungkin kalau dilihat sudah mulai latihan. Ini kemarin terakhir main di Tegal main di Tegal, dan model mainnya itu mirip seperti Ihsan pada saat Ihsan menjadi pemain terbaik di Liga 2.
Mudah-mudahan bisa memberikan memberikan sumbangsih kekuatan baru. Tapi berarti artinya dengan kayak kiper 2 mungkin dipinjamkan lah kayaknya nih Bang ya? Ya, salah satu opsi. Sudah ada tawaran untuk Habi. Oh, Habi sudah. Untuk Habi sudah. Habi ditawar oleh Serpong. Wah. Serpong langsung. Saya nerima suratnya itu hari Minggu kemarin. Langsung dari manajernya Serpong. Meminta Habi agar ke sana, dan Habi juga udah tahu itu. Dan Habinya antusias. Iyalah, dia antusias. Habinya antusias. Nah, ini hanya tinggal masalah deal-dealan soal loan fee. Loan fee ke klub. Nah, mudah-mudahan begitu loan fee-nya clear, Habib bisa mendapatkan jam terbang main di sana. Ya, Hadid juga sudah ada tawaran tapi belum ada follow up. Oke. Mudah-mudahan segera supaya mereka bisa mendapatkan jam terbang. Siap. Itu sih. Ya, mereka kontraknya udah diperpanjang kan? Ya. Udah kemarin udah sama Mas Ari udah diperpanjang. Jadi 4 tahun ya berapa Bang ya? Luar biasa memang PSMS itu. Jadi artinya ada program yang sudah berjalan. Ya. Apa itu? Anak-anak muda, anak-anak Sumut yang kita punya talenta, iya, Bang. Kita akan berikan kesempatan di PSMS untuk kontrak jangka panjang. Oke. Dan yakinlah kalau mereka sesuai dengan ekspektasi kita, ke depan mereka yang akan menjadi mengisi pos-pos untuk di PSMS. Siap. Sehingga rasa kedaerahannya atau fanatismenya itu muncul. Siap. Nah, tahun semalam mungkin banyak yang protes, kenapa banyak bukan anak Medan? Ya, betul. Nah, kita habis itu di kan hanya Fardan, hanya beberapa. Nah, hari ini banyak anak Medan dikena marah juga. Jadi saya harap, tapi itu merupakan kritik yang bagi saya. Nah, hampir di seluruh pos itu ada anak Medan. Sepakat. Rohim di gawang, kemudian Ajis di center back, Fardan di kiri, kemudian di tengah ada Ican, ya kan, kemudian ada RH, ada Putra, lalu strikernya hari ini juga ada, kemudian ada si Niko Malang, iya betul, Wahyu Rahmatillahi, nah itu Wahyu yang terakhir itu nama debutan debutan yang mudah-mudahan tidak kalah ke depan, tapi saya harap terus bisa mengembangkan, karena kalau sekarang ini menurut saya agak sulit nanti jadinya beliau berkembang kalau seandainya tidak menunjukkan hal yang lebih gitu. Karena kita butuh pemain-pemain yang siap mengangkat PSMS ke Liga 1. Ya, siap. Bang, dengan pembagian grup inilah Bang, kira-kira peluang PSMS Medan Abang rasa bagaimana, walaupun ya kita tahu Sriwijaya udah punya persiapan sendiri, Persiraja juga dengan putra-putra lokalnya, gimana kira-kira Bang? Ya, yang ini sebenarnya sama aja hanya dengan musim lalu, hanya musim lalu tuh tambahannya PSKC dan Serang. 9 ya. Nah, sistemnya hampir sama. Hanya tahun ini 7. Jumlah pertandingannya lebih sedikit berarti, tetapi sampai dengan final itu terus home away. Ya, betul. Nah, yang lebih parah nih, kita sudah masukkan juga permohonan kepada PSSI untuk meninjau ulang adalah setiap pertandingan tandang tidak boleh supporter hadir, supporter kita. Oh. Itu sudah kita masukin protes ke PSSI. Oke. Kenapa? Lah, kalau seandainya 4 tim ada di Pakam, kosong. Artinya apa? Artinya ini kan kandang kita. Iya, betul. Pakam. Nah, makanya saya sampaikan bahwasanya jangan khawatir dengan penggunaan untuk Sumatera. Insya Allah tidak akan ada kerusuhan. Apalagi misalnya di Pakam, teman-teman dari supporter PSDS dengan PSMS itu saya pikir nggak ada masalah, historical jelek. Iya, betul. Bahkan kalau PSDS main, kadang-kadang beberapa supporter PSMS datang. Betul. Nah, begitu juga PSMS, kadang-kadang anak Pakam yang menjadi bagian dari anak BFC, anak Kampa, anak Smack, bagian dari itu gitu kan. Jadi saya sudah masukin juga permohonan agar untuk meninjau ulang, paling tidak khusus untuk wilayah kita. Dan Edi Ramayadi terbukti nggak ada permasalahan. Masalah gitu. Nah, kita belum dapat balasan surat dari PSSI. Insya Allah kita akan follow up lagi agar itu bisa ditinjau ulang keputusan atau ketetapan itu. Seperti itu. Ya, itu kalau ditengok dari suratnya di akhir tuh di poin keempat atau kelima mengatakan semua pertandingan tanpa dihadiri oleh supporter tamu. Itu bahasa itu. Nah, saya berpikir hajab juga itu nanti. Betul lah. Hajab juga nanti. Saya pikirkan begini juga. Selain itu, maka kos penyelenggaraan bagi contoh. Teman-teman tim Sada. Iya, betul. Mereka tidak punya basis supporter. Iya. Masih barulah tim ini ya, namanya Sada. Yang kemudian kemarin saya diskusi bersama Kak Pipin juga tidak lagi didukung oleh Karomania.
Nah, ini kan masih kosong. Oke. Nah, padahal mereka mungkin juga menginginkan agar supporter PSMS juga bisa datang, mengisi itu untuk iya, sebagai marketing cost itu iya, bagus iya, untuk mereka betul, memenuhi betul, kan. betul, Nah, betul, itu sih. Nah, kalau PSMS ya sudah pasti ingin supporternya tetap hadir gitu. Kenapa? Ya inilah yang menjadi bahagian dari indahnya sepak bola. Betul, betul, betul. Kalau seandainya tidak ada itu, Ya bukan sepak bola lagi namanya Bang ya. Balik ke Covid lagi kita jadinya. lagi kosong terus. Nah, makanya kita lagi coba surati untuk meninjau ulang terkait dengan peraturan itu. Oke. Bang, terakhir ini Bang, ada nggak nanti kejutan lagi Bang untuk pemain-pemain Sumatera Utara yang akan hadir kira-kira kejutan? Mudah-mudahan. Wah, ini sedap nih, mau ditunggu nih ya. Mudah-mudahan. Ada lagi negosiasi. Siap. Mudah-mudahan kita direstui. Amin. Ya kan, Tuhan kasih kita izin untuk menggunakan dia, anak Sumatera Utara yang saat ini main di Liga 1. Ya, betul. Tapi saya belum nggak berani janji. Jangan dulu. Nanti saya kena hujan. Andri Mayer banyak kali cerita begini kan. Padahal Bang Iman tadi lihat Iya. komunikasi saya terus. Aku denger Wi, tapi gak usah dibilang ya. Nah, itu sih untuk terkait dengan itu. Oke Bang, oke. Gue telepon terus berdering boy, makanya aku bingung. Dari tadi aku datang itu sudah semua berdering terus. Urusan PSMS. Urusan PSMS semua. Bang, sponsor gimana Bang? Sponsor Bang? Ya, sponsor sudah mulai bermasuk kan? Iya, Insya Allah segera pada saat launching nanti yang kita rencanakan 31 Agustus. Wow. Sudah tertera di brand di baju kita. Mantap. Mudah-mudahan lebih besar tahun ini. Amin. Sehingga kita tidak begitu kesulitan untuk mengaruhin klub. Ya. Jadi kalau alasannya adalah kenapa pemain asing belum datang, begini begitu, kita bukan masalah uang. Kita harga nggak masalah, yang penting murah. Nggak bercanda itu. Nggak, aku udah tahu harganya tadi. Main euro nih harganya boy. Main euro biar kalian. Main dolar. Main dolar. Jadi itu yang penting pemain itu bagi kita bisa mengangkat PSMS. Nah, itu memang ditekankan Mas Ari. Mas Ari itu sampai pusing tiap hari, saya, Mas Ari, Bang Saragi, Coach Gimin, Coach Roni itu pandangannya itu nggak jauh dari handphone. Terkadang kadang-kadang kawan-kawan berpikir kita sombong udah. Iya. Lama kali balas WA. Kita lagi nonton video. Iya. Nonton video terkait dengan bagaimana profil pemain itu. Nah, itu yang menjadi kondisional hari ini Bang. Oke. Jadi itu dongan-dongan yang kalian misalnya WA aku, DM aku pemain asing, ini sudah dijawab oleh beliau ya. Ya artinya memang nggak mau beli kucing dalam karung dan mudah-mudahan bisa mengangkat PSMS Medan. Amin Liga 1 Bang ya. Iya, kalau beli pemain asing nggak lebih baik 2 tingkat atau satu tingkat ngapain gitu? Gaji dolar dia, weh. Gajinya dolar. Kemudian yang paling penting itu adalah attitude ya. Attitude yang paling bagus itu sih. Oke. Dan bisa membawa. Ya. Terakhir mungkin Bang, di wawancara kita hari ini ada yang ingin Bang sampaikan mungkin kepada fans atau bagaimana? Ya, saya berharap fans seluruhnya, teman-teman, kawan-kawan pendukung PSMS doakan kita. Kita sudah melaksanakan maksimal, doakan kita sehat-sehat, tetap kuat. Lalu doakan tim kebanggaan kita bisa mencapai target. Siap. Karena tidak sedikit pun ada rasa ingin di hati ini untuk mengecewakan kawan-kawan semua. Bahkan kalau yang dalam otak saya hari ini adalah bagaimana kalau kita sempat semifinal lalu menang di semifinal leg kedua. Ya. Artinya promosi. Nah, kadang-kadang membayangkan itu udah merinding. Siap. Nah, itu yang menjadi mimpi saya pribadi. Saya pernah menjadi bahagian tatkala PSMS promosi. Lalu bagaimana saya kembali juga ke PSMS karena ada janji yang harus saya penuhi kepada seseorang, salah satu supporter. Saya sudah sampaikan salah satu supporter, tatkala saya di luar PSMS degradasi, dia minta saya kembali. Saya janji kembali. Hari ini saya kembali dan mudah-mudahan terwujud janji saya ke beliau tahun ini yang tahun semalam tertunda. Insya Allah saya harap teman-teman bisa terus dukung kita. Bantu doa kita, tetap memberikan masukan ke kita, tapi tolong jangan dengan kata-kata yang kasar karena kadang-kadang hati capek, betul. Kepala capek juga bisa menjadi hal yang negatif akhirnya kita menanggapi itu. Tetap dukung, kita dengar kok semuanya apa yang kawan-kawan sampaikan. Baik di official, baik di Sikambal, saya tetap baca itu. Saya tetap baca, cuman karena memang ada keterbatasan saya menggunakan medsos, jarang membalas tadinya. Siap. Oke, itu ada orang percakapan kita karena beliau mau ketemu lagi nih dengan tamu penting, habis itu ketemu tamu penting lagi, lalu malam kayaknya deal ini pemain asingnya. Itu aja mungkin manfaat di kantor yang sangat luar biasa sekali di PDAM Tirta Nadi ini. Jadi mudah-mudahan nanti aku sering-sering kemari Bang Cia, wawancara. Siap. Makasih banyak Bang, sukses buat Bang Andri Mayer, PSMS Medan Liga 1.